Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai iman kepada hari kiamat. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hari akhir atau hari kiamat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, kata orang Jawa, mau mampir ngombe. Artinya kehidupan ini hanya singkat. Akan ada kehidupan yang kekal abadi, yakni akhirat kelak. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan untuk dipanggil oleh Allah nanti, amalan kita seperti apa, mari kita ulas bersama-sama. Pengertian hari kiamat. Yang pertama, hari akhir, yang artinya berakhirnya dunia ini dan dimulainya kehidupan yang kekal di akhirat. Maksudnya hancurnya alam semesta beserta isinya, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghindarinya. Yang kedua, penghisapan, yakni seluruh manusia nanti akan dihisab atau dihitung oleh Allah. Apa yang dihitung? Yakni amal perbuatan mereka selama di dunia. Perbuatan baikkah yang terbanyak, atau sebaliknya perbuatan buruk yang mendominasi. Yang ketiga, yaitu alam baru. Maksudnya setelah hari kiamat nanti akan ada kehidupan yang abadi, yaitu surga ditujukan bagi orang-orang yang beriman dan sering mengerjakan amal soleh, berbuat baik kepada sesama, lingkungan, keluarga, masyarakat, bahkan alam sekitarnya. Sebaliknya, tempat bagi orang-orang yang berbuat maksiat, lalai akan menjalankan sholatnya, lalai akan perintah-perintah Allah, maka nerakalah tempat baginya. Selanjutnya, kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang terjadi pada setiap individu, yakni saat ajal menjemput dan roh meninggalkan raganya. Berarti orang meninggal itu masuk kategori kiamat kecil. Selanjutnya kiamat kubra, yakni hancurnya alam semesta beserta isinya tadi.
Tidak ada satu makhluk pun yang bisa yang bisa lari dari kejadian itu. Semua mati, baik hewan, tumbuhan, manusia, seluruh alam semesta itu akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal ayat yang pertama menggambarkan kehancuran, akan kedahsyatan hari kiamat nanti. Selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu akan tanda-tanda atau kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu pasti kapan terjadinya hari kiamat. Namun Allah hanya memberikan kita tanda-tanda kalau hari kiamat itu akan terjadi. Tanda-tanda kecil seperti merebaknya kemaksiatan. Banyak anak-anak muda sekarang lihat dengan maraknya teknologi, kecanggihan teknologi yang tidak terkontrol akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan-pergaulan yang di luar dari norma-norma agama. Banyaknya fitnah, berita hoax yang bertebaran tanpa adanya filter. Ini berita yang benar, ini berita yang salah. Setiap orang yang punya sosmed tinggal klik sebarkan. Yang tidak cross check terlebih dahulu benar atau salah berita yang diterima. Kemudian banyak terjadi berbagai bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Alam yang sudah tidak bersahabat lagi dengan kita karena ulah kita sendiri. Menebang pohon, mengeruk hasil bumi tanpa memikirkan dampak lingkungan yang terjadi. Akibatnya apa sekarang? Berjalannya waktu, pergantian musim, sekarang sudah tidak sesuai dengan periodenya. Bisa saja harusnya musim hujan, ternyata musim kemarau yang panjang. Harusnya setiap hari hujan, tapi panas malah terjadi. Kemudian tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang pasti, maksudnya di sini terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang menjadi penyelamat nanti, serta terbitnya matahari dari barat. Peristiwa hari kiamat ya ini dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ditiupkan sangkakala di mana semua makhluk hidup kita yang ada di bumi, di alam semesta akan mati. Kemudian yang kedua, kebangkitan. Setelah nanti tadi kita akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur, yang selanjutnya akan dihisab, dihitung amal kita di padang mahsyar nanti. Apakah berat amal baik kita
atau malah lebih banyak amal buruk kita. Ini nanti, yaitu dihitung amal kita selama hidup di dunia. Yang selanjutnya yakni kemudian apa yang perlu kita persiapkan atau sikap kita menghadapi kiamat nanti. Yang tentu beriman, memperkuat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, mempelajari tanda-tanda atau peristiwa alam yang sekarang sudah mulai tak tentu. Musim penghujan harusnya di bulan ini, tetapi molor dan selanjutnya. Kemudian bertobat dan selalu berbuat baik untuk bekal kita mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hubungan iman kepada hari akhir dengan perilaku kita. Karena iman menjadi pondasi, maka sudah selayaknya berbuat baik kita untuk selalu menyebar kebaikan kepada sesama, tetangga, keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan. Tindakan kita, perilaku kita di dunia, amal kita di dunia, itulah yang akan menjadi penentu tempat kita di akhirat. Yang selanjutnya pertanggungjawaban atas amal kita yang kita bawa nanti kepada Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Kemudian mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Introspeksi, kita mengevaluasi, memperbaiki diri dari kesalahan apa yang kita perbuat. Kita manusia banyak melakukan kesalahan karena tempatnya salah dan lupa. Maka apabila kita mempunyai salah, segeralah meminta maaf. Selanjutnya beramal soleh dengan rajin beribadah serta melakukan kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Apa hikmah tersebut? Otomatis memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Hidup di dunia hanya sementara. Akhirat kelaklah yang menjadi tempat tujuan kita. Maka kita harus selalu jujur dan tanggung jawab atas apa yang kita perbuat kepada Allah nanti. Kemudian pentingnya kita selalu mengerjakan amal-amal soleh, karena amal soleh lah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Ya, sekian materi pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan, kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.